adalah Panji Gumilang bebas, ancaman bagi para Habib. Ya. Wah, ini serem sekali ini ya. Nah, sesuai dengan sabda Nabi 26 ini, kalau Prabowo berkuasa maka Panji Gumilang akan lepas ya. Nah, kalau ini nasibnya MUI ya kita lihat aja ini ya. Nggak mungkin Panji Gumilang diam saja lah, nggak mungkin. Dia juga bukan masalah dendam, ini bukan masalah dendam ya. Ini ada urusan yang belum selesai. Nah, jadi musuhnya Indonesia ini dua, ya musuh Indonesia itu. Satu Habib, ya Arab Yaman ini, ya. Kedua adalah Khilafah, yaitu MUI, Yusuf Kala, Maruf Amin, itu musuhnya Indonesia. Berada tema kita hari ini adalah Panji Gumilang bebas, ancaman bagi para Habib. Ya. Wah, ini serem sekali ini ya. Nah, sesuai dengan sabda Nabi 26 ini, kalau Prabowo berkuasa maka Panji Gumilang akan lepas ya. Semua tepat ya, nah, lepas saudara ya. Kalau Prabowo berkuasa ya, kalau Prabowo ini tidak menang ya Panji Gumilang membusuk di penjara. Semua sesuai dengan sabda Nabi ke-26 ya. Kita sudah bilang dari tahun ini pokoknya Prabowo dulu, anak buahnya Panji Gumilang semua curhat di sini semua ya. Saya bilang, kamu dukung Prabowo, kalau Prabowo menang Panji Gumilang pasti lepas. Saya bilang begitu ya. Dan nanti mungkin malah aset-asetnya bisa dikembalikan loh nanti ya. Saya yakin. Yang penting yang benar aja Panji Gumilang. Nah, ini saya lagi coba ya, ini soalnya istilahnya lagi ribut terus, saya lagi ruwet di sananya, administrasinya semua serba salah ya. Ini kalau saya berhasil ketemu sama ini ya, berhasil ketemu sama dekan saya, nanti saya akan minta tolong supaya bisa ngundang Ibu Koni dan Panji Gumilang ya ke Israel supaya mengajar di sana, dan mungkin bisa mendesak supaya Indonesia bisa buka hubungan diplomatik ya. Luar biasa. Ya, Panji Gumilang lepas ini, wah implikasinya ini luar biasa nih. 5 orang NU pergi ke Israel, ya. 5 orang NU pergi ke Israel. MUI kejang-kejang kelojotan, jembutnya rontok semua, saudara ya. Serius saudara ya, ini 5 orang NU pergi ke Israel, jembutnya MUI langsung pada rontok semua ya, kebakaran jembut itu ya. Tertawa jahat. Aduh. Nah, ini pusing ini orang MUI ini ya. Ternyata NU udah kompak nih ya. Panji Gumilang lepas lagi nih ya kan. Karena sebagian orang NU ini kan pro Panji Gumilang. Belum lagi nanti Panji Gumilang nanti tiba-tiba saya undang ke Israel sama Bu Koni. Waduh, bukan cuma jembut bulu kotak. Waduh, semua rontok semua tuh. Titit aja bisa sampai brodol itu saudara ya. MUI itu bisa brodol semua, Maruf Amin itu bisa brodol itu, bisa lepas itu saudara. Ngeri. Aduh, Ibu Koni sama Panji Gumilang saya undang ke Israel, bisa pusing itu nanti ya. Nah, ini soalnya saya masih dalam kondisi ini ya, ruwet ya di sananya, masih belum bisa ini ya. Nah, nanti kita undang ya. Wah, ngeri itu saudara. Ya. Saya puyeng itu. Tapi kalau Indonesia ini benar-benar ini ya, orang-orang seperti ini, Panji Gumilang itu berani orangnya saudara, dia berani. Ya, Buya Sakur mah kalah berani ya. Panji Gumilang ini orangnya lebih berani dari Buya Sakur. Nah. Panji Gumilang itu lebih nekat daripada Buya Sakur. Buya Sakur mah nggak punya nyali ya. Nah, Sapa Quraisy Shihab juga, wah ketakutan ya, dilaporin polisi gara-gara dia bilang Muhammad belum tentu masuk surga katanya ya. Dilaporin polisi Quraisy Shihab, wah ada ketakutan itu. Kalau Panji Gumilang ini nekat, orangnya berani. Karena dia punya massa ya. Coba lihat ya, kita dengarkan apa kata Panji Gumilang ya. Bagus ya, dia pidato ya. Dia pidato tahun yang lalu. Ya, dia pidato katanya membanggakan Prabowo. Iyalah, kan sudah saya bilang kalau Prabowo menang, Saya baca. dilepas ya, dia lepas semua ya. Yang TPPU-nya pun lepas ya. Saya sudah bilang ya.
Jadi kemungkinan bukan cuma nanti ini asetnya pun akan balik ya. Asetnya bisa balik semua, diambil lagi semua bisa. Kita belum tahu ya bagaimana Panji Gumilang itu orang yang lihai. Tetapi mau lihai kayak apa? Kalau dia digajluk kemarin ya memang sudah nggak bisa, memang terjadi terjadi kesoliman ya kemarin itu ya terhadap Panji Gumilang ya. Ya kita sama-sama menyaksikan kasat mata sekali kesoliman itu ya, gila ya. Kesolimannya itu kasat mata sekali. Nah MUI-nya ini ya kita lihat aja nanti bagaimana proyeknya ya Panji Gumilang dia akan melibas orang radikal khilafah ini ya. Jadi memang waktu itu targetnya memang mau menghabisi Panji Gumilang dan Al Zaitun buat naikkan Mahfud MD untuk ini ya kan dia ngambil uangnya dari situ. Ya, tapi nggak ternyata Mahfud MD-nya gagal ya. Kalau kemarin Mahfud MD yang menang, wah bisa busuk di penjara itu Panji Gumilang itu. Ngeri itu kemarin itu Panji Gumilang. Untung Prabowo menang ya. Untung Prabowo menang. Nah, nah kalau ini nasibnya MUI ya kita lihat aja nih ya. Nggak mungkin Panji Gumilang diam saja lah, nggak mungkin. Dia juga bukan masalah dendam, ini bukan masalah dendam ya. Karena ada urusan yang belum selesai. Dan cara satu-satunya Panji Gumilang harus berkata bubarkan MUI. Ya, dan dia teruskan agendanya dia. Apalagi nanti kalau ini sukses ya, kita berhasil undang Panji Gumilang ke Israel ini, wah ngeri ini. Ngeri ini. Kalau sampai benar-benar Koni sama Panji Gumilang kita bisa datang ke Israel ya. Cuma saya belum tahu ya ini bisa apa enggak di kondisinya kacau balau begini. Kemarin sudah diiyain ya. Semuanya sudah diiyain tapi ini sekarang gimana nih? Sebentar ya. Itu ya saudara ya. Jadi kita penting ini Panji Gumilang ini. Kita pantau ya. Mudah-mudahan nanti bisa ngesom bareng kita. Mudah-mudahan ya. Kita nggak tahu bisa apa enggak ya. Karena kan saya nggak tahu nomor handphonenya yang baru nomornya berapa saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan bisa ngesom bareng. Waduh, mantap ini. Ya mudah-mudahan saja kita nggak tahu ya. Oke, lanjutnya saudara. Apa dampak kebebasannya Panji Gumilang? Mengapa bisa mengancam para Habib dan khilafah? Karena Panji Gumilang ini adalah seorang pemikir yang rasional. Ya, dia melewati agama, batas agama itu. Ya, dia melewati batas klinik-klinik dan mistik-mistik agama. Dia masuk ke dalam ideologinya. Ya, dia masuk ke dalam ideologinya, dia masuk menggunakan agamanya itu untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk menipu. Sekalipun dia harus patahkan beberapa dogma, beberapa tafsir-tafsir yang nyeleneh itu, ya. Nah, kita dipatahkan oleh Panji Gumilang. Nah, akibatnya dia masuk penjara. Tetapi dengan bebasnya Panji Gumilang ini, ya, maka misinya dia kan jalan kembali, ya. Bagaimana beragama dengan sehat. Kalau ngelihat kemarin orang-orangnya Panji Gumilang yang masuk ke Zoom kita kemarin ya, berapa banyak itu ya berhari-hari itu ya. Kan mereka harus coba lihat ya, cara mereka berinteraksi dengan kita juga santun, mereka juga tahu mengapa kita keras terhadap orang Islam, mereka juga memaklumi, ya kan? Nah, mereka tidak merasa diserang. Nah, ini ancaman nih bagi Habib, ini belum nih, dia belum bicara tentang Habib nih, ya. Dia belum bicara tentang Habib, dia belum bicara tentang MUI lagi nih. Kalau saya bilang MUI itu, khilafah itu ya berarti MUI ya, sama Maruf Amin, Yusuf Kala itu kalau saya bilang khilafah. Jadi musuhnya Indonesia ini dua, ya musuh Indonesia itu. Satu Habib, ya Arab-Arab Yaman ini, ya. Kedua adalah khilafah, yaitu MUI, Yusuf Kala, Maruf Amin, itu musuhnya Indonesia. Nah, Panji Gumilang ini adalah antitesis dari mereka, yang Islam ya. Nah, antitesis dari MUI, antitesis dari para Habib ini. Nah itu yang sedang kita bereskan. Sekarang kita lagi kejar terus ya
Prabowo sudah statement, saya Islam abangan. Artinya dia adalah salah satu korban dari G30 SPK, pembunuhan eh, yang dituduh Islam abangan, ya 3 juta orang Islam abangan yang dibunuh oleh Ansor, yaitu orang-orang Islam yang fanatik. Nah, itu menjadi masalah sekarang ini, ya kan? Statement dari Prabowo yang berkata saya ini Islam abangan, Panji Gumilang yang pro Israel. Wah, ini mengerikan sekali nih. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Ya teriak terus, ya. Kita teriak, kita support dengan Panji Gumilang ini. Orang-orang seperti Panji Gumilang ini harus kita support, ya. Nah, kita kasih moral, semangat moral. Kalau duit mereka udah banyak, ya. Mereka udah ngumpulkan udah lama. Nah, sekarang kita mesti pikirkan bagaimana cara, ya, proyek-proyeknya Panji Gumilang ini tadi. Saya tidak setuju dengan hitungan dia, ya. Kenapa? Itu kan teoritis, yang dia ngomong itu teoritis. Tidak salah secara teori. Tetapi kalau itu dalam Islam, ya bubar, nggak akan nyampe 10 miliar, saudara. Bisa-bisa nanti tahun 2000, jangankan tahun 3000, 45, 1000 tahun lagi, ya, saudara. 1000 tahun lagi itu, aduh, 10 tahun lagi saja mungkin penduduk Indonesia akan berkurang, bukan bertambah. 10 tahun lagi penduduk Indonesia berkurang, bukan bertambah. Kenapa bisa berkurang? Perang saudara. Ya, perang saudara. Karena Islam semua. Loh Pak, kalau sekarang nggak jadi Islam, ya tidak akan bertambah juga. Kenapa? Karena orang Kristen mengajarkan kita untuk bertanggung jawab sama keluarga. Satu keluarga, kalau kamu nggak bisa tanggung jawab, punya 2 anak, ya satu saja anaknya. Kamu lihat tuh orang-orang Eropa itu, ya. Satu keluarga anaknya biasanya cuma 2, 1, 2, jarang yang punya anak lebih dari 2. Ya. Nah, kalau di Islam Anda dianjurkan punya anak 10. Itu bedanya, ya. Itu bedanya. Gitu ya. Jadi itulah sebabnya sekarang ini apa yang menjadi teorinya Panji Gumilang tadi, secara teori ya begitu, tapi secara prakteknya tidak akan terjadi. Kalau tetap Islam maka Indonesia akan bubar, tidak akan ada sampai jumlah 300 juta, tidak akan, justru akan cuma tinggal 100-200 juta saja, bunuh-bunuhan pasti. Kalau itu jadi Kristen juga tidak akan bertumbuh dengan pesat. Indonesia itu bertumbuh dengan pesat itu ya karena orangnya tidak disiplin dengan titiknya, ya celutak, ya. Poligami, punya anak banyak, celutak. Itu masalahnya Indonesia. Jadi sebenarnya yang tadi tesis yang diajukan oleh Panji Gumilang itu nggak pas, nggak bisa. Ya boleh ya kita nggak setuju kan, nggak pas. Ya, jadi yang benar adalah apa? Yang benar adalah kita dukung Prabowo-nya supaya menjadi sekuler Indonesianya. Penduduknya tidak akan bertambah terlalu pesat, ya. Kedua, pasti akan pintar. Nah, kalau Islam terus ya nggak pintar-pintar nanti. Nah itu harus kita saudara harus kita dukung, ya harus kita dukung. Coba kita dengarkan dari Pak Puteh dulu. Pak Puteh, apa kabarnya nih Pak Puteh dengan Panji Gumilang ini Pak Puteh? Ini kan temannya Panji Gumilang.